Ini adalah kisah seorang ksatria dari bangsa Tiongkok China, seorang yang ahli bela diri kungfu, menyebarkan kebaikan dari ilmu bela diri dan mempertahankan budaya asli bangsa Tiongkok. Wong Fei Hung hidup pada masa dinasti Qing, yaitu kekaisaran terakhir di negeri Tiongkok. Pada masa itu, dinasti Qing sedang melakukan penindasan terhadap suku Han, yang ingin memerdekakan diri dari dinasti Qing. Dan pada masa itu juga daratan China, sedang dikepung oleh tentara yang berasal dari negara-negara Eropa yang ingin menguasai China. Wong Fei Hung lahir di Fusan, Tiongkok, pada tahun 1847. Ayahnya adalah seorang tabib dan ahli bela diri wushu dan kungfu. Ayahnya, Wong Kai Ying memiliki sebuah klinik pengobatan bernama Po Chi Lem di Kanton. Wong Kai Ying merupakan seorang ahli bela diri yang menguasai ilmu wushu tingkat tinggi. Kemahiran ilmu bela diri Wong Kai Ying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari 10 macan kuangtung. Posisi macan kuangtung ini di kemudian hari diwariskannya kepada Wong Fei Hung. Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengobatan tradisional dan teknik bela diri, serta ditunjang oleh keluhuran budi pekertinya, membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu. Karena itulah masyarakat Kuantung sangat menghormati dan mengidolakan keluarga Wong. Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Dalam seri film Once Upon a Time in China, yang dirilis pada tahun 1991, 1992, dan 1993. Film ini mengisahkan kondisi dinasti Qing yang lemah akibat tekanan negara Inggris melalui perusahaan dagangnya, Hindia Britania, yang memaksa mengimpor opium untuk melemahkan rakyat Cina dan dinasti Qing. Wong Fei Hung berjuang menyadarkan dinasti Qing dan rakyat Cina dari tipu daya penjajah Inggris yang berupaya mengadu domba antar sesama bangsa Cina. Inggris mengadakan sayembara dan pertandingan sampai mati di antara para ahli kungfu, agar para ahli bela diri bangsa Cina dapat dilemahkan. Inggris juga melemahkan rakyat Cina dengan opium, yang kemudian dikenal dengan nama Perang Candu. Pada 1924, Wong Fei Hung wafat dalam usia 76 tahun. Masyarakat Tiongkok, khususnya di Kuangtung dan Kanton, mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum tertindas yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Kisah kepahlawanan Wong Fei Hung, yang difilmkan sebagai seorang ahli bela diri kungfu dengan atraksi bela diri yang sangat memukau. Film Wong Fei Hung bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk membuat film yang menggambarkan kisah heroik kepahlawanan di Indonesia. Indonesia juga memiliki kisah-kisah pahlawan yang heroik, yaitu antara lain Si Pitung, Jaka Sembung atau Joko Tingkir, dan lainnya. Apabila kisah heroik mereka dibuatkan film dan dikemas secara menarik, bisa menjadi inspirasi anak muda tentang jiwa patriotisme untuk membangun Indonesia. Setelah menonton film kisah perjalanan hidup Wong Fei Hung dalam film ini, seakan-akan kita merindukan sosok pemimpin yang mempunyai rasa nasionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Sosok pemimpin yang pemberani, ahli bela diri dan pembela kaum yang tertindas.